Halo, kembali lagi. Di sini saya akan jelaskan juga ada dua cara bagaimana kita mengecek karakter. Cara yang pertama kemarin atau di video sebelumnya kita memakai ini ya, wait for child humanoid. Nah, ada cara lainnya yaitu memakai ini, service dari Robloxnya sendiri ya, yaitu get player from character. Jadi sama aja, di sini playernya dapat dari game service, karakternya adalah yang ini, yang hit ini. Jadi nggak lagi pakai wait for child, tapi langsung pakai ini, gitu ya. Sebetulnya ini lebih ke mengecek playernya. Nah, player itu nanti kan ada humanoidnya gitu ya. Nah, itu baru health-nya itu ada di humanoid tersebut, gitu. Oke, kita akan masuk ke Roblox Studio-nya. Nanti kita akan pakai player yang ini ya, versi B ya. Oke, di sini saya akan komen dengan cara view toggle ini ya, toggle comment. Oke, di sini. Nah, ini. Atau di sini ya. Coba di sini karakter gitu ya. Kita lihat di sini sama dengan game gitu ya. Sama dengan nah gini. Oh, bukan. Game nah seperti ini. Get player from character. Game titik player. Nah, kayak gini ya. Nah, kayak gini. Nah, ini hanya mengecek apakah itu karakter atau enggak. Jadi sebetulnya scriptnya lebih lebih safe seperti ini. Jadi ditambahin ini dulu. Baru nanti ke sini. Nah, harusnya seperti ini. Kalau kemarin kan kita langsung ini ya. Nah, jadi harusnya ini pun ini lebih aman. Nah, di sini ada pengecekan dulu. Apakah yang menyentuh itu adalah karakter atau bukan? Kalau bukan, maka langsung N. Tapi kalau iya, diteruskan ke bawah ini, langsung diambil humanoidnya. Gini ya. Ini lebih lebih bagus lah gitu ya, lebih aman. Tapi lebih panjang gitu. Saya sarankan sih pakai yang ini ya, teman-teman ya. Jadi seperti itu. Meskipun pakai ini pun nggak apa-apa. Dia langsung wait for child. Jadi wait for child humanoid ini memastikan juga kalau itu karakter. Cuman dia pakai wait for child. Kalau yang ini kita cari pakai player service. Kemudian dapat baru ini pasti nih ada humanoid karena player gitu ya. Kalau bukan player dia nggak punya humanoid seperti itu ya. Oke, seperti itu. Saya juga akan menjelaskan mengenai ini ya. Di bonds logic itu buat apa sih gitu. Jadi itu lebih ke kita kasih delay ke program supaya tidak terjadi lebih dari satu atau programnya sesuai dengan yang kita harapkan. Misalkan gini. Ini saya akan buat dari touch event ini ya.
Nah, di sini kalau kita nggak pakai debounce itu, debounce logic ini, maka player akan terkena damage sampai lebih dari 1 kali gitu. Tapi kalau kita di sini dikasih debounce gitu ya, nah makanya kalau ini berarti dalam 1 detik itu pasti hanya sekali. Tapi kalau nggak ada ini, dalam 1 detik dia bisa lebih dari sekali kenanya, karena program tidak menunggu. Nah seperti itu. Jadi nanti bisa kita kendalikan sesuai dengan keinginan kita gitu ya. Nah kalau kayak gini dia hanya 1 kali kena per detiknya. Kita coba. Tuh ya. Jadi ini pasti lebih lama karena dia delay dulu 1 detik. Tapi kalau kita hilangkan itu lebih cepat karena dia tidak ada delay 1 detik ini. Jadi dia langsung take damage tanpa debounce logic ini. Oke, kita lihat ini harusnya lebih cepat karena dia tidak ada delay. Nah dia lebih cepat nih. Coba kita bandingkan dengan kalau kita sekarang kasih delay ya. Harusnya tidak secepat yang tadi. Oh ini tadi belum di stop. Sebentar saya stop dulu. Cek lagi. Oke ini sudah ada delaynya di bounce logicnya. Nah ini harusnya lebih lama dari tadi karena dia ada pengecekan 1 detik sebelum kita kena ke yang berikutnya. Oke seperti itu ya teman-teman untuk di bounce logic ya. Jadi misalkan kalau kita ada nanti jumping pad gitu, kalau tidak ada delay itu bisa terkena beberapa kali jumping pad. Jadi lebih tinggi loncatannya. Tapi kalau kasih delay itu pasti hanya sekali jumping pad. Jadi ditentukan hanya 1 kali loncatan. Jadi misalkan kena jumping pads itu karakternya mampu meloncat 30 misalkan. Tapi kalau tidak ada delay atau tidak ada di bounce logic, begitu kena jumping pad itu maka dia bisa lebih dari sekali. Jadi dalam artian dia bisa 30, 60 atau 90 gitu ya dapat dari jumping padnya. Tapi kalau dikasih di bounce dia pasti dapat 30, dapat sekali gitu ya. Oke seperti itu teman-teman. Kita akan bahas juga waktu kita nanti membuat script untuk jumping pad. Oke, terima kasih.